Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan baik ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi tentang transformasi geometri, di mana materi ini dipelajari di kelas 9 atau di kelas 3 SMP. Baik teman-teman, sudah siap ya? Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, transformasi geometri. Sebelumnya teman-teman, kita harus tahu dulu apa itu transformasi geometri. Nah, di sini ada pengertiannya. Transformasi geometri adalah perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal ke posisi yang lain. Jadi, transformasi geometri itu perpindahan. Yang namanya perpindahan pasti dari posisi awal ke posisi yang lain. Nah, yang akan dipelajari transformasi geometri pada tingkat SMP kelas 3 ini ada 4. Yang pertama, ada translasi atau bahasa Indonesianya adalah pergeseran. Nah, seperti contoh ada di sini di gambar, translasi itu adalah pergeseran. Nah, yang awalnya segitiga ini di sini ditranslasikan contohnya. Nah, sehingga akan pindah si segitiga ini ke sini. Nah, contoh sederhananya seperti itu. Kemudian yang kedua, refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi atau pencerminan di sini ada contohnya. Di sini ada gambar. Misal, ada gambar segitiga. Nah, segitiga ini akan dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X ini yang horizontal ya. Nah, akan dicerminkan. Nah, sehingga akan terbentuklah segitiga yang baru ini. Nah, jadi kan jarak dari cermin ke benda itu sama dengan jarak cermin ke bayangan. Seperti itu. Lanjut, yang ketiga ada rotasi atau perputaran. Nah, sudah jelas ya, perputaran. Jadi, yang awalnya posisi segitiganya itu seperti ini, kemudian dirotasikan akan menjadi seperti ini. Kemudian yang terakhir ada dilatasi atau perkalian atau perbesaran. Nah, perbesaran. Jadi yang awalnya segitiganya itu seperti ini, kemudian dilatasi atau dibesarkan. Nah, sehingga akan terbentuk segitiga seperti ini. Nah, mungkin seperti itu untuk gambaran umumnya. Langsung saja kita lanjut. Kita akan membahas tentang translasi terlebih dahulu. Next. Nah, translasi atau pergeseran. Nah, translasi atau pergeseran ini ada rumusnya nih. Nah, yang dibahas sekarang ini adalah di tingkat SMP kelas 3 itu adalah sebuah titik. Jadi, translasi sebuah titik, refleksi sebuah titik, rotasi sebuah titik, dan dilatasi sebuah titik. Di sini translasi. Rumusnya seperti ini, hanya sederhana saja. Nah, P ini dah titik yang akan ditranslasi. P ini pasti koordinatnya X, Y. Ya. Kemudian akan ditranslasikan oleh A, B di sini. Nah, jadi bayangannya atau titik setelah ditranslasikannya akan menjadi X tambah A, Y tambah B. Nah, mungkin untuk rumus seperti ini, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Contoh pertama nih di sini. Bayangan titik A, nah titik A ini asalnya 3,2 oleh translasi 3,3 adalah, nah nanti kita akan mencari bayangan titik A ini yang ditranslasi oleh 3,3. Nah langsung saja kita substitusikan atau kita manfaatkan rumus ini ya. Nah, jadi A itu adalah 3,2 oleh translasi 3,3, maka titik A aksen atau bayangannya itu adalah X ditambah A. Kan ini X ditambah A ya. Jadi 3 ditambah 3, 2 ditambah 3. Y ditambah B. 2 ditambah 3. Jadi 3 ditambah 3, 2 ditambah 3. Sehingga diperoleh 3 ditambah 3 berapa? 6. 2 ditambah 3 adalah 5. Nah, jadi diperoleh bayangan titik A adalah A aksen, yaitu koordinatnya 6,5. Cukup jelas bukan? Gampang. Kita perhatikan contoh berikutnya. Sama, bayangan titik Z 10,20 oleh translasi 5,-4 adalah
Caranya sangat sama dengan yang contoh sebelumnya, yaitu kita manfaatkan rumus ini. Itu 10 ditambah 5, 20 ditambah negatif 4. Sehingga diperoleh Z aksen atau bayangan dari titik Z itu adalah 15,16. Baik, kita lanjut ke sub materi selanjutnya, yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, rumus dari pencerminan ini ada lumayan banyak. Terhadap pusat koordinat 0,0, terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap titik A, B, terhadap garis X sama dengan H, terhadap garis Y sama dengan K, terhadap garis Y sama dengan X, dan yang terakhir terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, ini banyak ya rumusnya, tetapi kalau kita perhatikan cukup gampang, malahan sangat gampang. Nah, jadi ini untuk lebih jelasnya kita perhatikan slide berikutnya. Nah, yang pertama kita akan bahas dulu terhadap pusat koordinat 0,0. Nah, di sini ada suatu titik X, Y yang direfleksikan terhadap pusat koordinat 0,0 akan diperoleh bayangan negatif X, negatif Y. Jadi, kita tinggal kalikan aja negatif ke si X sama si Y ini. Nah, untuk lebih jelasnya contoh, ada suatu titik P 1,2 ya, direfleksikan atau dicerminkan terhadap titik 0,0, maka diperoleh titik bayangannya itu adalah aksen negatif 1, negatif 2. Nah, jadi tinggal dikalikan saja negatif kepada X dan Y ini. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada suatu gambar. Nah, di sini kan tadi titik P itu adalah 1,2. Nah, di sini ini titik P. Kemudian akan dicerminkan terhadap titik 0,0. Nah, di sini kita bayangin ini adalah cermin dari ini. Sehingga bayangan titik P ini adalah aksen. Jadi kan jarak dari cermin ke titik P ini sama dengan jarak cermin ke bayangan. Jadi bayangan ini adalah negatif 1, negatif 2. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke pencerminan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, kenapa di sini disatukan? Karena emang hampir sama rumusnya. Hanya yang beda di sini, kalau si titik dicerminkan terhadap sumbu X, maka sumbu X-nya tetap, sumbu Y-nya dikalikan negatif. Nah, sebaliknya, kalau dicerminkannya terhadap sumbu Y, sumbu Y-nya titik Y-nya tetap dan titik X-nya dikalikan negatif. Seperti itu teman-teman. Lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Ada titik 1,2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka diperoleh 1, negatif 2. Karena kalau dicerminkan terhadap X, X-nya tetap, Y-nya dikalikan negatif. Mohon maaf teman-teman. Kemudian, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka sumbu Y-nya tetap, sumbu X-nya dikalikan negatif, sehingga diperoleh negatif 1,2. Dan di sini ada gambarnya. Nah, asalnya di sini kan, titik P ini adalah 1,2. Nah, kita perhatikan dulu, dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, sumbu X itu adalah yang horizontal ini kan. Nah, sehingga diperoleh bayangannya itu adalah 1, negatif 2. Jadi, titik ini dicerminkan terhadap garis sumbu X ini. Maka diperoleh bayangannya ini, itu 1, negatif 2. Sedangkan titik P ini jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka diperoleh titik ini, yaitu negatif 1,2. Nah, seperti itu teman-teman. Kita lanjut ya. Nah, ada yang keempat. Jika dicerminkan terhadap titik A, B. Nah, maka rumusnya yang terbentuk. Rumusnya itu jika dicerminkan terhadap titik A, B, itu adalah 2A dikurangi X, 2B dikurangi Y. Nah, kita perhatikan contoh agak lebih jelasnya. Dan di sini ada titik lagi, 1,2 lagi, yang dicerminkan terhadap titik 3,2.
Nah, maka diperolehlah bayangannya adalah 2A kan ya. 2A berarti 2 dikali 3 dikurangi X dikurangi 1. Kemudian 2B, 2B, B-nya itu adalah 2, 2B, 2 dikali 2 dikurangi Y. Nah, Y-nya itu adalah 2. 2 dikali 2 dikurangi 2. Maka diperolehlah 3 kali 2 itu adalah 6 dikurangi 1, 4 kurangi 2, yaitu diperoleh 5,2. Nah, untuk gambarnya seperti berikut. Nah, di sini ada ya titik P. Titik P ini adalah 1,2. Nah, akan dicerminkan terhadap titik A, B. Nah, titik A, B itu adalah 3,2, yaitu di sini kan. Titik refleksinya itu di sini. Cerminnya itu di sini. Maka, jika titik ini di sini dicerminkan terhadap R ini, maka terbentuk bayangannya di sebelah sini, yaitu titik aksen yang tadi kita telah hitung, yaitu 5,2. Betul kan? 5,2. Nah, seperti itu teman-teman. Gampang ya. Kita lanjut. Nah, ada yang kelima nih. Terhadap garis X sama dengan H. Nah, rumusnya itu adalah, rumus bayangannya adalah 2H dikurangi X, Y. Nah, di sini perhatikan. Terhadap garis X, maka yang dioperasikannya itu adalah koordinat X. Nah, koordinat Y-nya tetap. Nah, contoh, ada suatu titik 1,2 lagi yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3. Maka kita substitusikan 3 ini ke rumus, yang 3 ini H ya. 2 dikali 3 dikurangi 1,2. 2-nya tetap. 6 dikurangi 1,2, yaitu 5,2. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Titik P dicerminkan terhadap garis 3. Garis X sama dengan 3. Garis X sama dengan 3 itu adalah garis vertikal ini. Di X-nya sama dengan 3. Diperolehlah bayangannya adalah 5,2. Kita lanjut. Terhadap garis Y sama dengan K. Nah, sama dengan X sama dengan H. Nah, tetapi di sini garis Y sama dengan K. Nah, kita simak contohnya. Nah, sehingga titiknya tetap sama. 1,2 dicerminkan terhadap Y sama dengan 3. Maka diperoleh X-nya tetap di sini 1, Y-nya itu adalah 2K dikurangi Y, yaitu 2 dikali 3. K-nya 3. 2 dikali 3 dikurangi 2. Y-nya itu adalah 2. Diperolehlah 1,4. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Titik P ini, kemudian garis Y sama dengan 3 adalah ini. Maka diperolehlah bayangannya adalah 1,4 di sini. 1,4. Kita lanjut. 2 terakhir di refleksi atau pencerminan. Nah, ini adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk Y sama dengan X ini sangat gampang. Jika ada suatu titik X, Y, maka jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, diperolehlah bayangannya adalah Y, X. Tinggal dibalikan saja. X jadi Y jadi X. Untuk contohnya, ada titik 1,2 tetap direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Maka diperolehlah bayangannya adalah 2,1. Tinggal dirubah saja kan. Asalnya 1,2 jadi 2,1. Untuk contohnya seperti ini. Nah, ada titik 1,2. Nah, garis Y sama dengan X ini adalah garis ini. Nah, maka diperolehlah bayangannya kan di sini. Ini cermin, ini titik, maka bayangannya di sini, yaitu titik 2,1. Nah, lanjut ke terakhir, yaitu terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, di sini sama. Nah, di sini sama, jadi direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, bedanya yaitu dikalikan negatif saja, dibalikan kemudian dikalikan negatif. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh. Di sini ada titik 1,2 tetap direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X.
maka diperolehlah bayangannya adalah negatif 2, negatif 1. Jadi tinggal dibalikan kemudian dikalikan negatif. Nah, seperti ini gambarnya. Ini adalah titik P, kemudian garis Y sama dengan negatif X itu adalah garis ini. Nah, diperolehlah bayangannya, ini titik, kemudian ini cermin, diperoleh bayangannya di sini, yaitu titik negatif 2, negatif 1. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk refleksi, hanya ada 8 ya, tadi 4, kemudian ini 4. Cukup mudah dan mudah untuk dipahami. Kita lanjut ke submateri, yaitu tentang rotasi atau perputaran. Nah, di sini ada beberapa rumus, itu ada 3 rumus yang akan dipelajari, yaitu rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat, kemudian rotasi dengan pusat 0,0 sebesar negatif 90 derajat atau 270 derajat ya. Kemudian yang terakhir rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 180 derajat. Nah, langsung saja kita perhatikan contohnya ya. Di sini bisa teman-teman perhatikan untuk rumusnya. Nah, kita perhatikan langsung saja contoh. Ada titik A. Nah, bayangan titik A negatif 4,2 oleh rotasi sebesar 90 derajat, negatif 90 derajat, dan 180 derajat adalah, jadi titik ini akan dirotasikan sebesar 90, negatif 90 derajat, dan 180 derajat. Nah, di sini jawabnya A, negatif 4,2. Apabila dirotasikan terhadap 0,0 sebesar 90 derajat, maka diperolehlah seperti ini. Nah, di sini berlaku dari rumus ini. Jadi kita tinggal dibalikan, kemudian dikalikan negatif. Sama kayak tadi rumus dicerminkan terhadap garis X, Y sama dengan negatif X ya. Jadi tinggal dibalikan, kemudian dikalikan negatif. Maka diperolehlah titik A-nya itu adalah negatif 2, negatif, akan negatifnya dikalikan 2 ya, kemudian dikali negatifnya ini dikalikan dengan negatif 4, diperolehlah titik negatif 2,4. Kemudian apabila dikalikan dengan negatif 90 derajat, nah kalau dirotasikannya negatif 90 derajat, itu yang dikalikan negatifnya itu hanya X saja. Nah, sehingga Y-nya tetap, kemudian X-nya dikalikan negatif. Jadi 2, negatif 4. Jadi 2,4 jika dirotasikan sebesar negatif 90 derajat. Apabila dirotasikan sebesar 180 derajat, nah ini tetap, tapi dikalikan negatif saja, tinggal dikalikan negatif saja. Jadi negatif 4 dikalikan negatif, kemudian 2 dikalikan negatif, diperolehlah 4, negatif 2. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, di sini mula-mulanya itu adalah di sini kan negatif 4,2. Jika dirotasikan terhadap sumbu terhadap titik 0,0 sebesar 90 derajat, diperolehlah titik negatif 2,4. Nah, di sini. Nah, apabila dirotasikannya itu negatif 90 derajat atau 270 derajat, maka diperolehlah titik 2,4. Nah, di sini 2,4. Nah, apabila dirotasikannya sebesar 180 derajat, maka diperolehlah titik 4, negatif 2. Oh, ini maaf ya. Nah, ini harusnya 4, negatif 2. Ini 2, negatif 4 ya. Harusnya 4, negatif 2. Nah, seperti itu teman-teman. Ini ada suatu kesalahan ya. Harusnya ini adalah 4, negatif 2. Jadi bukan di sini, tapi di sebelah sini. Nah, untuk rotasi hanya cukup seperti itu. Kita lanjut ke submateri selanjutnya, yaitu dilatasi. Dilatasi ini artinya perkalian atau perbesaran. Nah, rumusnya ada 1. Nah, ada dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K. Nah, K ini adalah bilangan ya, bilangan berapa saja yang nantinya akan dikalikan dengan koordinat yang ditanyakan.
Nah, di sini ada suatu titik P, X, Y. Apabila didilatasikan sebesar faktor skala K, maka diperolehlah, bayangin itu adalah K dikali X, K dikali Y. Nah, ini cukup gampang. Kita perhatikan contoh langsung. Bayangan titik A 4,-1 oleh dilatasi dengan faktor skala 2 adalah, nah di sini ada titik A 4,-1 dilatasi dengan faktor skala 2. Nah, tinggal dikalikan saja langsung ke koordinat titik X dan titik Y. Sehingga diperolehlah 2 kali 4, 2 kali negatif 1. Kan ini 2 itu faktor skala, 4 adalah X, 2 faktor skala, dan negatif 1 adalah koordinat Y. Nah, maka diperoleh bayangannya atau titik yang sudah didilatasinya itu adalah 8, negatif 2. Nah, untuk materi hanya seperti itu saja, selesai. Gampang kan teman-teman? Nah, untuk selanjutnya, untuk mempertajam kemampuan kita, silakan teman-teman mengerjakan latihan berikut, kemudian diskusikan dengan teman-teman yang lain. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau perlu dijelaskan lebih dalam lagi, boleh ditanyakan ke ibu guru atau ke teman-teman yang lebih paham. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat. Teman-teman jadi lebih mahir lagi dalam bermatematika. Ingat, selamat belajar dan semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.